warahmatullahi wabarakatuh. Biar videonya kencang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah biidznillah wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa memperoleh tuntunan, lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Dalam pertemuan hari ini kita masuk di pembahasan manhaj pendidikan Islam. Ada dua istilah jadinya yang kemudian akan dibahas. Pertama manhaj, yang kedua pendidikan Islam atau tarbiyatul Islam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, manhaj sebagaimana dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48 mengutip Al-Quran, istilah kalimat yang digunakan oleh Quran adalah minhajan. Minhaj artinya jalan, jalan yang terang. Manhaj juga difahami sama, yakni jalan yang terang. Jadi hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, manhaj kita akan pahami sebagai sebuah jalan yang menghantarkan orang kepada tujuan, itu manhaj. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, dalam penjelasan ulama yang lain, manhaj difahami sebagai metodologi. Karena dengan metodologi menghantarkan seseorang pada tujuan. Dengan metode yang dia punya, sampailah pada tujuan yang ditargetkan atau ingin dicapai. Atau dalam kaidah pendapat pakar yang lainnya, manhaj juga diterjemahkan sebagai pola, sebagai gambaran. Orang yang ingin bikin baju, pakaian, itu sebelumnya harus bikin pola. Jadi kalau pengen bikin baju, ya diawali dengan bikin pola. Tidak jadi bajunya kalau tidak punya pola. Maka manhaj difahami sebagai jalan yang terang, atau kemudian metodologi. Yang ketiga atau pola. Sehingga dengan pola tersebut dimudahkannya proses pembuatan baju. Dengan metodologi tersebut mudahnya orang sampai pada tujuannya. Dengan jalan tersebut sampainya seseorang ke targetan atau tujuan yang sudah ingin dicapai. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, jadi bicara manhaj pada akhirnya bukan bicara produk, tapi bicaranya metodologi. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, dalam kasusnya, ini kasusnya, kira-kira persamaan manhaj, produknya kira-kira sama atau tidak? Manhajnya sama. Produk dari manhaj kira-kira sama atau beda? Bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Tergantung yang Saya kasih gambaran, Nabi Allah muliakan. Kita mengkaji sesuatu, misalkan ingin memahami Quran dan Sunnah. Maka Quran Sunnah adalah referensinya. Pemahaman terhadap Quran Sunnah itu tujuan. Jadi orang ingin memahami Quran Sunnah, itu tujuan, target. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, cara untuk sampai pada pemahaman Quran Sunnah disebut manhaj. Jadi manhaj itu cara, metodologi untuk memahami Quran dan Sunnah. Quran Sunnahnya referensi. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, tujuannya paham Quran dan Sunnah. Cara untuk memahami Quran Sunnah disebut dengan manhaj. Maka istilah para ulama sering terkenal dan masyhur, manhaj salafus saleh. Kenapa harus ada tambahan salafus saleh? Karena hanya cara mereka lah ketika memahami Quran Sunnah yang valid. Tidak ada cara yang lain.
Tidak ada metode yang lain, metode yang digunakan oleh orang selain salafus soleh yang metodologinya valid, sevalid mereka. Dan ini sudah aksioma, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena berawal dari pertanyaan sederhana saja. Kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih memahami Quran Sunnah selain Nabi? Jawabannya adalah sahabat. Siapa yang lebih memahami Quran Sunnah selain sahabat? Tabi'in. Siapa yang bisa memahami Quran Sunnah selain sahabat dan tabi'in? Tabi'in. Generasi ketiganya. Kenapa mereka yang lebih paham tentang Quran Sunnah? Yang satu pelaku sejarah, saksi sejarah, dan secara nasab, secara sanad, mohon maaf, itu kan dekat dengan Nabi. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka mereka lah orang-orang yang punya otoritas, di mana metodologi mereka, cara mereka, jalan mereka adalah jalan terbaik, cara terbaik, dan pola terbaik. Maka di luar itu tidak ada yang terbaik. Nah, hadirin hadirah ikhwati man rahimakumullah, manhaj salafus saleh menjadi manhaj yang paling pokok dalam rangka memahami Quran dan Sunnah. Hanya saja hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke pertanyaan, manhajnya sama, metodologinya sama, caranya sama dalam memahami Quran dan Sunnah, akan tetapi produknya belum tentu sama. Karena kita akan sepakati, kira-kira para sahabat sering beda pendapat gitu. Sering juga. Ini fakta dalam sejarah bahwa para sahabat pun sering berbeda pendapat. Nah, hadirin hadirah ikhwati man rahimakumullah, dalam masalah akidah, para sahabat punya manhaj. Dalam masalah ibadah, para sahabat punya manhaj. Dalam masalah akhlak, para sahabat juga punya manhaj. Termasuk dalam pendidikan keluarga, para sahabat juga punya manhaj. Nah, itu yang kita bahas. Jadi bahas manhaj akidah nggak masuk, bahas ibadah juga enggak. Itu kita fokus pada manhaj pendidikan Islamnya. Bagaimana ulama dahulu, salafus soleh zaman dahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in zaman dahulu mengelola sebuah proses pendidikan di rumah dan di tengah masyarakat. Itu yang akan kita ambil. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, kenapa manhaj para sahabat atau manhaj salafus soleh yang diambil? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada pesan penting dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, la yasluhu amru hadihil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat hari ini kecuali dengan cara, dengan metode, dengan pola yang telah membuat beres urusan umat zaman dahulu. Zaman dahulu sudah menyelesaikan prosesnya, sudah menyempurnakan prosesnya. Maka cara itulah yang sudah dikenal dengan kesempurnaan tersebut yang akan kita ambil sebagai metode hari ini. Tinggal nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih relevankah proses dan cara zaman dahulu untuk diterapkan dalam konteks hari ini? Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, saya bagi jadi dua Pak manhajnya. Satu, manhaj dalam makna nilai, value, maka tidak akan pernah berubah, tidak akan lekang oleh waktu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya teknis, teknis dalam pendidikan, teknis dalam pola pengajaran, teknis dalam komunikasi, yang bisa jadi ada perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada manhaj yang domainnya adalah value atau nilai, maka itu tidak akan berubah. Adapun manhaj, metodologi yang berkaitan dengan teknis yang disesuaikan dengan zamannya, maka itu bisa jadi berubah. Contoh, gambaran sederhana saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil dididik untuk punya jiwa leadership. Makanya di usia 9 tahun Nabi sudah jadi pengembala kambing. Di zaman Nabi untuk melatih leadership, anak disuruh gembala kambing. Saya ulang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, manhaj yang sifatnya value, nilai, tidak akan berubah. Apa yang tidak berubah? Anak di usia 9 tahun harus dilatih leadership. Itu tuh value-nya, nilainya. Cara di zaman Nabi, anak usia 9 tahun disuruh gembala. Konteks kita suruh gembala kambing juga. 9 tahun. Dalam konteks kita ini, kan tidak semuanya bisa jadi gembala kambing. Nah, maka ini yang berubah, teknis ini berubah.
Tapi secara nilai dia harus terpenuhi bahwa anak usia 9 tahun harus belajar leadership. Teknisnya tidak mesti jadi pengembala kambing semuanya itu. Kerepotan juga kalau satu klaster punya kambing 20 kan repot kemana-mana. Anak bagaimana? Jadi value-nya tidak boleh berubah. Walaupun teknis ya, bicaranya teknisnya itu bisa berubah. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, sekarang anak-anak dengan usia 9 tahun bagaimana cara melatih leadership? Bisa jadi kan kita buat suatu permainan atau buat suatu amanah, tanggung jawab, sehingga dia bisa komitmen dengan tanggung jawab tersebut. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, sekalipun tidak harus mengembalakan kambing. Kalau toh mau mengembala kambing juga silakan. Karena toh teknis ini kan tidak lantas kemudian menjadi usang dan menjadi kuno, kemudian tidak punya peranan penting atau tidak berfungsi, tetap berfungsi. Tapi menyesuaikan saja, menyesuaikan. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakum, itu satu poin. Jadi ada manhaj yang sifatnya value, yang kedua ada yang sifatnya teknis. Yang value tidak akan lekang oleh waktu, adapun teknis dia akan menyesuaikan dengan zamannya. Contoh yang lain. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, jelas dia sahabat. Dibimbing oleh tarbiyahnya Nabi SAW. Punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah itu tabi'in. Nanti ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, Ikrimah jadi ulama tafsir. Masyhur, terkenal jadi ulama tafsir. Dalam sebuah dialog, Ikrimah ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kok antum bisa menguasai Quran sampai detail, rinci sekali? Ini bagaimana cara belajar antum zaman dahulu?" Maka kata Ikrimah, gara-gara rantainya Abdullah bin Abbas. Kenapa kok jawabannya rantai? Karena Ikrimah selama belajar di majelisnya Abdullah bin Abbas pecicilan, nggak bisa diem. Loncat sana, lari sini, gangguin sana, gangguin sini. Maka Abdullah bin Abbas merantai. Dirantai. Diikat di tiang, dirantai. Itu cara zaman dulu. Coba diterapkan sekarang. Komnas Anak datang langsung itu. Ini urusannya pengadilan nih. Value-nya adalah anak belajar disiplin ketika belajar. Itu value, nilai. Tetapi cara mendisiplinkan anak bisa jadi masing-masing zaman punya caranya. Di zaman Abdullah bin Abbas, rantai kakinya selesai. Dan gak ada yang protes. Emang berani protes? Komnas Anak belum ada waktu itu. Kalau ada pun gak berani berhadapan dengan Abdullah bin Abbas, saya rasa. Itu cara zaman. Tapi value-nya dapat, yakni anak harus disiplin ketika dia belajar. Mungkin ini agak berseberangan dengan 8 kecerdasan nih, yang kinestetik. Karena dalam kecerdasan kinestetik, anak tidak boleh dikekang. Tapi dalam konteksnya Abdullah bin Abbas, dirantai. Dan itu berhasil. Makanya Ikrimah menjadi seorang ahli tafsir. Baiknya Allah muliakan, zaman kita lah saya rasa nih, kita mengalami proses itu. Ketika belajar di guru ngaji kita, itu kan agak horor. Kalau nggak bisa itu ya, kalau nggak rotan ya menghapus. Itu value-nya apa? Disiplin. Kalau ngaji harus rapi, tertib, itu value. Tapi dalam konteks hari ini, boleh gurunya itu kena pasal penganiayaan itu. Dan itu bisa, artinya ada manhaj yang value tidak boleh berubah, tetapi tataran teknis menyesuaikan zamannya. Kenapa ini bisa diambil ibrah demikian? Sebagaimana ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ini kan Ali bin Abi Thalib ini orang yang faqih ya, dia punya kecerdasan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, walaupun orangnya agak dalam tanda petik bahasanya itu selengean itu ke Ali bin Abi Thalib, ya easy going lah orang itu. Tapi secara intelektualitas kan Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, "Ana Madinatul Ilmi." Saya ini kotanya ilmu. Wal aliyu babuha. Dan Ali adalah pintunya. Jadi ya begitulah ya. Nabi SAW memposisikan sebagai mana seorang Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu auladakum." Ajarilah anak-anakmu. Fa'innahum, karena sesungguhnya anak-anak kamu khuliqu, Allah ciptakan ghairu li zamanikum, bukan untuk zaman kalian. Anak-anak kita lah, untuk zaman kapan? Ya zaman nanti. Zaman nanti ya. Bukan zaman. Jadi pendidikan anak bukan mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Anak kita, kan kita sekarang sudah punya apa? Sekarang tuh 4 digit apa? Yang revolusi industri. Apa?
4.0. Itu kan Revolusi digital. itu semakin berkembang. Artinya anak-anak kita harus siap menghadapi fase itu. Bukan mundur ke belakang, bukan memahami zaman kita. Zaman kita masih zaman ala kapur tulis yang hitam dan putih. Yang kalau dihapus jadi putih semua gitu. Itu zaman kita gitu. Sehingga anak bukan hidup di zaman kita. Kata Ali bin Abi Thalib, anak itu hidup yang hidupnya bukan di zaman kita. Berarti di zaman yang akan datang. Maka seorang ayah harus punya sifat futuristik Pak ke depan. Ayah dan ibu harus punya sifat futuristik ke depan. Apa yang akan dihadapi 10 tahun yang akan datang? 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Bagaimana persiapan anak menghadapi zamannya? Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika anak tidak mampu menghadapi zamannya, ya persis sama kayak kita. Ketika kita hadir di zaman kita dan kita tidak bisa menguasai zaman kita, kerepotan. Jadi ujung-ujungnya nanti zaman ini zaman edan. Siapa orang milu edan ya enggak kebagian kan bahaya itu. Dalam bahasa Ronggo Wasyata atau Jayabayan begitu. Jadi ada benarnya juga saya rasa. Jadi kita harus bisa mempersiapkan, prepare zaman kapan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kan kita bisa ngitung ini. Anak kita misalkan sekarang usia 10 tahun. 10 tahun lagi usia 20 tahun. Itu udah masa-masa dewasa kan, 20 tahun. Kan? 10 tahun yang akan datang apa yang akan dihadapi? Bagaimana kondisi sosial? Bagaimana kondisi masyarakat? Bagaimana dunia pendidikan? Bagaimana dunia pekerjaan? Semuanya kan harus dibaca. Dan anak harus memahami itu. Bahwa masa depannya akan berbeda dengan apa yang hari ini kita rasakan. Ini kan percepatannya luar biasa. Zaman saya waktu masih ngapal Quran lah, itu HP belum populer. Itu tahun 2007 itu masih belum populer. Dan memang karena saya belum punya waktu itu. Masih polifonik. Tapi kan percepatannya Masya Allah itu. 2007, 2020 tuh Masya Allah percepatan luar biasa. Sekarang kebutuhan apapun online. Nah, itu percepatan, makanya mungkin revolusi 4.0 itu saya rasa menjadi tantangan tersendiri bagi generasi anak-anak kita ke depan. Masalah besarnya adalah bekal apa yang sudah diberikan kepada anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya. Di zaman Nabi, usia 9 tahun harus belajar leadership. Caranya gembala kambing. Nah, konteks sekarang leadershipnya tetap harus ada, tapi apa yang dilakukan formatnya? Kemudian di zaman Abdullah bin Abbas, pendidikan tetap harus punya kedisiplinan. Karena kalau belajar nggak pakai disiplin suka-suka, walaupun ada homeschooling ya. Tapi kan tetap harus disiplin, Pak. Homeschooling kan bukan berarti tidak belajar. Ada nilai-nilai kedisiplinan. Tapi bagaimana penerapan disiplin hari ini? Apakah tetap perlu pakai rantai? Tetap perlu pakai rotan? Gitu? Tapi beberapa sekolah masih efektif, Pak, menggunakan itu. Kayak di Gontor misalkan, ketika anak belum bisa bahasa Arab, dalam waktu yang sudah ditentukan, itu kena hukum. Tapi itu efektif saja tetap. Dan Komnas Anak gak berani masuk situ. Agak repot. Institusi sudah besar ini. Tapi bagi yang kecil-kecil bisa kena imbas. Nah, hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, itu memaknai manhaj. Jadi maksud itu metodologi yang diterapkan oleh para ulama zaman dahulu, taruhlah generasi salafus saleh, dan mereka menerapkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan targetnya, sehingga jalan yang mereka gunakan menyampaikan mereka pada tujuan yang mereka harapkan. Ini sebuah pendidikan yang excellent, pendidikan yang berhasil secara kualitas maupun kuantitas. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana yang disebut dengan manhaj tersebut. Satu poin yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, generasi sahabat tidak pernah keluar kaidah pendidikan mereka dari Quran dan Sunnah. Itu metodologi. Jadi menisbatkan pendidikan kepada Quran dan Sunnah. Nempel Quran Sunnah selesai. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, ini pertanyaan sederhana. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada yang disebut dengan babul ilmi. Setelah babul iman itu babul ilmi. Ada yang pernah mencoba membaca satu kali khatam saja. Babul ilmi. Dalam kitab Jami'us Shahih lil Imamil Bukhari. Terjemahnya sajalah dulu. Kitabnya aja belum ada. Kan bisa software mas sekarang. Software bisa sekarang. Tapi bahasa Arab. Nah, saya ada software terjemah yang 9 kitab itu dari mana? Itu gratis tuh. Ada juga yang berbayar itu setahun berapa ratus ribu, 100 ribu kalau nggak salah. Jadi tadi tinggal klik babul ilmi. Itu ada 9 kitab. 9 kitab itu tinggal dicari saja bab ilmu. Jadi hampir semua kitab hadis ada pembahasan babul ilmi.
Di situ disampaikan bagaimana hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu. Ada perumpamaan, ada anjuran, ada motivasi, ada ancaman, ada keharusan. Itu banyak detail kait dengan babul ilmi. Nah, hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Jadi bicara metodologi, yang pertama kita tidak akan keluar dari Quran dan Sunnah. Di antara penjelasan Sunnah adalah memahami beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu. Itu satu poin. Sekarang lari ke Quran lagi. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Kemudian, nah ini emang agak susah karena di Quran kan tidak diklasifikasi, Pak. Tidak ada penjelasan surat bab ilmu, itu nggak ada itu. Jadi agak random ini, dan ini perlu pencarian lebih detail. Beda dengan hadis. Kalau hadis kan sudah dibikin per bab, sehingga kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oh ini bab ilmu, oh ini bab iman, oh ini bab fikih, oh ini bab buyu. Tapi dalam Quran kan random. Maka hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, saya coba bantu bagaimana mengambil tema-tema pendidikan di dalam Al-Quran untuk kaitannya manhaj pendidikan Islam yang kita bahas hari ini. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, yang pertama, untuk memulai sebuah proses pendidikan, kita akan ambil kalimat thayyib. Jadi thayyib ini kalimat artinya baik. Nanti dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah itu ayat 100, ada kalimat kul la yastawil ladina, Al-Maidah ayat 100. Ada yang sudah ketemu? Kul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa khabis itu jelek, thayyib itu baik. Ini kita akan ambil penggunaan kalimat thayyib sebagai sebuah konsepsi pendidikan di dalam Al-Quran. Jadi istilahnya thayyib, kita garis bawahi thayyib. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, yang pertama kaitannya dengan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Kaitan yang pertama berkaitan dengan thayyib, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran menganjurkan sebelum proses pendidikan ini berjalan secara masif dan cukup jauh, terlebih dahulu memastikan pasangan itu thayyib. Silakan dibuka di surat An-Nur, surat ke-24 ayat 26. Bagaimana penekanan Quran tentang makna thayyib. An-Nur ayat berapa? Ayat 26. Boleh dibantu terjemahkan? Silakan. An-Nur ayat perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari akan dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ini sebelum suasana keluarga tercapai, maka langkah awalnya ini. Jadi proses pendidikan bukan dimulai saat punya anak. Proses pendidikan saat memilih pasangan. Karena gini loh, mohon maaf ini. Tapi ini udah jadi Udah kandung kelam ya. Udah kandung kelam ya. Ya kecuali kalau mau buka cabang. arahnya ke sono. Enggak gitu. Maksud saya poinnya gini Pak, poinnya adalah kan kalau sebelum kan kalau sebelum bukan begini, bukan laki-laki mengharapkan pasangannya baik, bukan. Oh, gitu. Jadi itu kalimat bukan saya misalkan harus rumah tangga cari wanita yang solehah gitu. Terus perempuannya cari laki-laki yang soleh, bukan menunggu Pak. Proses di situ adalah hubungan interaksi. Jadi al-khabisa, perempuan yang jelek dia bisa membuat pasangannya jadi jelek. Dan laki-laki yang jelek bisa membuat pasangannya yang perempuan juga jadi jelek. Atau hadirin ikhwati man rahimakumullah, lanjutannya at-thayyibat lit-thayyibin. Maka wanita yang baik dia harus mengupgrade pasangannya supaya menjadi baik. Bukan menunggu Pak ya. Kalau menunggu susah, nanti nggak ada orang yang nggak soleh yang dinikahin. Kasihan ya. Iya. Dan nggak mungkin Firaun bisa bertemu dengan Asia dalam konteks itu kan. Jadi konteksnya bukan menunggu pasangan itu menjadi soleh, tetapi itu menjadi interaksi di mana perempuan yang baik akan diberikan kepada laki-laki yang
baik. Artinya kalau laki-laki ingin mendapatkan pasangan yang baik, ya jadi baik dulu. Karena dalam kaidahnya tidak mungkin Allah memberikan at-thayyibat lil khobisin gitu. Kalau laki-laki sudah upgrade meningkatkan kualitasnya jadi baik, maka kemungkinan besar kan gini logikanya. Mohon maaf Bapak Ibu Allah muliakan. Ini umum ya teman-teman saya. Jodoh itu ketemu di tempat tongkrongannya masing-masing. Ya. Tuh. Bener banget. Nah, ini kata teman saya. Bener. Chenlock. Jadi tergantung tongkrongannya. Mohon maaf, jadinya tidak jauh berbeda dengan si fulannya begitu lah. Dia mencari fulanah itu. Ya karena si fulannya tempat nongkrongnya di tempat tertentu, ya ketemunya di situ. Maka kata beberapa ustadz, ya nongkrongnya di masjid lah, pindah itu. Minimal memerobot masjid. Tapi ini sasar kalau di masjid. Nah itu dia problemnya. Saya teman kantor kan. Nah ini hadirin ikhwati man rahimakumullah. Biasanya kesamaan hobi, kesamaan beberapa hal yang kemudian menjadi chemistry, maka itu membuat kecintaan lah tumbuh pada akhirnya. Maka at-thayyibat, wanita yang baik akan Allah berikan ke laki-laki yang baik. Penekanan poinnya adalah laki-laki jika ingin mendapatkan wanita yang baik, ya baik dulu. Maka bahasanya bukan menuntut pasangan, tapi memantaskan diri agar pasangan itu sama-sama baik. Ya. Itu ketika sebelum proses pernikahan. Usahanya sudah kadung menikah, kita sudah punya status bersuami atau beristri. Maka prosesnya sudah upgrading, tidak lagi memilih. Jadi jangan ada peluang yang kedua. Jadi bukan memilih lagi, tetapi mengupgrade supaya at-thayyibat dan thayyibin itu ketemu. Seorang Firaun harusnya mengupgrade diri supaya selevel dengan Asia harusnya. Walaupun kan pada akhirnya tidak, tapi minimal ada usaha untuk mengupgrade supaya at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat itu tercapai. Jadi ada kualifikasi upgrade. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi SAW kita sepakati manusia yang paling mulia di zamannya sampai akhir zaman. Istri-istri Nabi, istri-istri Nabi Allah ciptakan supaya jadi istri-istri Nabi. Mereka pada level yang tidak sama dengan Nabi Allah Muhammad, tidak sama. Tetapi dalam sebuah proses Nabi Allah Muhammad harus bisa memastikan bahwa mereka tetap terupgrade. Contoh, ketika Nabi sudah tinggal di kota Madinah, kemudian banyak peperangan terjadi, maka efek dari peperangan adalah Nabi mendapatkan ghanimah. Iya. Itu efek peperangan. Yang namanya ghanimah kan ujung-ujungnya harta. Para istri Nabi wajar dong ketika punya tuntutan berlebih. Toh kota Madinah sudah semakin kaya, kaum muslimin sudah makin banyak ghanimah. Ketika kami membutuhkan tambahan untuk risiko dapur, saya rasa wajar. Silakan dibuka dulu di surat At-Tahrim ayat 5. At-Tahrim surat ke-66 ayat 5. At-Tahrim surat ke-66 ayat 5. 29 ya? 28. Ya, dari siapa? Mohon diterjemahkan. Jika dia, Nabi Muhammad SAW, menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawat. Itu ayat 5-nya. Ayat keempatnya Pak, mundur ke belakang. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah akan menjadi pelindungnya, dan juga malaikat Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Ini proses edukasi Nabi terhadap istri-istrinya. Ketika istrinya berada di level yang jauh dari Nabi. Ketika Nabi sudah punya banyak ghanimah, bagi Nabi biasa saja Pak, ghanimah biasa saja. Tapi bagi istri Nabi tuntutan itu mendesak. Resiko dapur harus naik. Dan itu membuat Nabi gelisah. Tuntutan itu membuat Nabi gelisah. Sampai istri-istri Nabi beberapa itu agak berdemo lah ya, dalam tanda petik di hadapan Nabi kaitan dengan tuntutan ekonomi ini. Sampai Nabi gelisah dan tampak kegelisahan. Akhirnya Abu Bakar nanya, Umar nanya, Rasul antum kenapa?
Ini istri-istri ini pada demo semuanya pengen tambahan resiko dapur. Siapa? Istri-istri aneh. Berarti termasuk anak-anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar. Maka Abu Bakar memarahi Aisyah dan Umar menampar Hafsah. Itu ditampar Hafsah. Ente bikin Nabi gelisah. Dan ini harus turun tangan karena Nabi bukan tipikal orang yang suka marah-marah. Nabi orangnya tipikalnya ya diam saja gitu. Dan orang tuanya ini yang kemudian harus bergerak untuk membantu Nabi. Makanya di ayat keempat ya, kalau kalian berdua tidak tobat, terutama putrinya Abu Bakar dan Umar tidak tobat, maka Allah melindungi Nabi Muhammad, malaikat Jibril menjadi pelindung Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman jadi pelindungnya Nabi Muhammad. Bahasa praktisnya, Nabi Muhammad gak butuh kalian. Bahkan ditutup di ayat kelimanya, kalau Allah mau, Allah akan memerintahkan Nabi menceraikan kalian diganti dengan wanita yang lebih baik. Waduh, itu kan agak horor waktu kalimat. Nah, ini langsung dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pilihannya pisah dengan Nabi dan mendapatkan harta sebagaimana yang mereka tuntutkan, atau mendapatkan Nabi dengan risiko harta seadanya. Kira-kira jawaban si Nabi yang mana? Jawabannya memilih Nabi. Jawaban istri-istri. Ya, jawaban istri Nabi. Memilih Nabi. Tapi ini bagaimana cara Nabi mengupgrade agar kualitas istri-istrinya ada pada level yang sama. Framingnya, mindsetnya tidak boleh berbeda. Karena rumah tangga yang dibangun di atas mindset yang berbeda, maka gerakannya tidak akan seiring sejalan. Jadi yang satu kosono, yang satu kesini. Yang satu tuntutannya ini, yang satu targetnya itu nggak ketemu. Maka disamakan. Contoh yang lain, Ibu Allah muliakan. Ini bagaimana Nabi mengupgrade para istrinya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi, Aisyah tolong bagiin daging. Waktu itu Nabi potong seekor kambing. Kata Nabi, bagikan Aisyah. Maka Aisyah membagikan daging kambing. Setelah selesai dibagikan, ada tersisa daging di atas punggung kambing. Kan kalau daging di atas punggung kambing kan nggak terlalu banyak. Kemudian Nabi setelah selesai Aisyah membagikan, tinggal tersisa daging sedikit. Kata Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah, apa dong yang tersisa buat kita nih? Itu pertanyaan Nabi. Ini dalam proses mengupgrade pemahaman. Kata Aisyah, yang tersisa tinggal daging di atas punggung kambing Rasul, tuh dagingnya. Yang lain sudah saya bagikan. Bahasanya yang tersisa ma baqaina, apa yang tersisa bagi kami, apa yang ada di depan antum, yakni daging di atas punggung kambing. Daging di punggung kambing, di punggung si kambing. Yang lain sudah saya bagikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mindset baru, framing baru. Kata Nabi, wahai Aisyah, yang tersisa bagi kita apa yang kita sudah bagikan. Bukan yang ada di rumah. Yang tersisa bagi kita bukan yang ada di rumah, tapi yang sudah kita bagikan. Karena yang kita bagikan kepada orang, baqa ila yaumil qiyamah. Adapun yang ada di rumah, kita makan dan berubah jadi kotoran. Itu kan mindset. Akhirnya Aisyah punya pemahaman, oh, kalau begitu mindset seorang Rasul adalah memperbanyak memberi ketimbang menerima. Itu di-upgrade. Karena kalau tidak begitu susah nantinya. Kalau orientasi istri salah, orientasi suami begini susah. Maka harus at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat. Jadi sama-sama memberikan efek positifnya. Maka nanti kaidahnya begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah sepakat untuk sampai pada level thayyibat dan thayyibin, ini keluarga Bang Thayyib sebetulnya. Tapi tidak sampai nggak pulang-pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini Bang Thayyib sebenarnya konotasinya positif, Pak. Jadi Bang Thayyib dan Mbak Thayyibah ini sebetulnya konotasinya positif. Iya, benar. Ketika ini disepakati oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, maka selesai. Karena masing-masing akan punya orientasi untuk menjadi orang yang baik. Ketika ada ketidakbaikan di salah satu pasangan, kan akan muncul koreksi. Sama seperti dua tangan, ketika salah satu tangannya kotor, maka tangan yang satu akan berfungsi sebagai pembersih. Begitu saja, sederhana saja, praktis itu. Tinggal nanti membangun kesiapan mental dunia komunikasinya. Karena kadang-kadang kan ego itu mengalahkan kesadaran. Itu satu poin.
Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Nah, setelah dua orang ini menjadi thayyibun dan juga menjadi thayyibat, maka dua orang ini harus punya komitmen, punya generasi yang juga sama-sama thayyib. Silakan dibuka di surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-38. Surat Ali Imran ayat ke-38. Pentingnya generasi thayyib ini dilanjutkan dalam estafeta keturunan. Doa Nabi Zakaria. Monggo dibaca. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini doa Nabi Zakaria dalam mihrab. Jadi kalau ada kesempatan masuk masjid atau masuk musola nanti disunahkan ada mihrab. Mihrabnya gimana sih, Kak? Ya, bagian samping imam atau kiri imam itu mihrab. Jadi bukan area masjid. Makanya boleh ditempati oleh wanita haid mihrab itu. Nanti Maryam kan tinggalnya di dalam mihrab. Jadi itu tempat yang aman dan bukan area masjid sehingga wanita haid bisa tinggal di situ. Samping tempat imam. Ya, Yang biasa tempat naruh aqua. ya. Mihrab. Ya, ruangan khusus. Iya, ruangan khusus mihrab. Mihrab. Jadi dia Jadi- dekat sama imam tapi bukan masuk dalam masjid ya? Ya, dia Bukan tempat sholat bukan secara bagian umum lah ya? dari masjid dalam artian tempat sholat, tetapi masih di sekitaran Imam. masjid. Iya. Itu masjid. Itu tempat tahanus. Iya, naruh apa sama apa? Kan bisa Sound system. Sound system. Sama lemari. Kantor Nah, itu jangan. Para nabi itu pasti ada mihrab. Ya? ada mihrab ya. Para nabi pasti ada mihrab. Termasuk Nabi Zakaria, Buat Maryam, renung ya. tempat bermunajat. Bermunajat. Kenapa? Karena kalau sholat di masjid kan masih tampak oleh orang lain. Kelihatan. Nah, di dalam mihrab kan dia lebih privasi. Iya benar. Lebih privasi, lebih nyaman. Maka rata-rata Nabi Zakaria berdoanya mustajab itu dalam mihrab. Maryam ketika dapat hidangan makanan dari Allah di dalam mihrab. Iya, iya. Jadi gambarannya demikian. Atau mau dibaca lebih detail, Pak? Dibaca di ayat 37-nya. 37. Nah, tadi kan 38 tuh hunalika di sanalah gitu kan. Nah, di sanalah itu di mana? Di ayat 37-nya. Tadi yang 38. Oke, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, Itu Maryam yang dimaksud. ya, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dalam tanda kurung kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Lalu dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Lanjutannya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itu pula Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi ibu bapaknya sudah thayyib nih. Anaknya juga harus thayyib. Jadi kalau sudah punya komitmen thayyibun dan thayyibat ini bersatu padu, maka melanjutkan estafeta kethayyibannya ini kepada keturunan, dalam kurung anak-anak, sampailah pada level anaknya pun thayyib. Dan itu jadi bahan doa, redaksi doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka nanti Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Yahya. Bagaimana Yahya itu betul gak thayyibah kan itu? Nabi. Betul tidak seorang Yahya itu thayyibah? Kita akan cek dari karakternya Nabi Yahya. Silakan dibuka di surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-12. Betul tidak doa Nabi Zakaria dikabulkan? Sudah tidak dikabul. Surat Maryam ayat ke-12, 13, 14 sampai 15. Saya bacakan ayatnya. Kalimatnya begini. Ya Yahya, ayat 12. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab. Alkitab yang dimaksud Taurat. Karena Nabi sebelum Nabi Yahya adalah Nabi Musa. Iya. Taurat yang dipegang oleh Yahya. Khudil kitaba biquwwah, dengan kuat. Maka kita akan pahami Nabi Yahya adalah orang yang ittifaq terhadap kitab. Kalau konteks kita terhadap Quran.
Jadi karakter Yahya adalah orang yang komitmen dengan Quran. Konteks kita Quran. Konteks di zaman Nabi Yahya Taurat. Taurat. Lanjutannya wa atainahul hukma sobiyya. Nah, efeknya ketika dia berpegang teguh pada Quran sebagai karakter thayyibah tadi, dia diberikan hukma walaupun di usia masih belia. Hukma itu kedewasaan. Jadi kuat itu kuat. Kuah. Kuat. Kuah. Ya, kuat itu bahasa Arab. Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kuwatun. Kan kalau kuah itu karena diwakofkan. Kalau diwasokan kan kuwatun. Ya kuat. 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 Kuwatun. Bahasa Arab. Wa atainahul hukma sobiyya. Kemudian Allah berikan kedewasaan walaupun anaknya masih kecil. Itu efek orang yang dekat dengan Quran. Dia cepat dewasa. Dewasa dalam artian positif ya. Ada juga dewasa dalam artian sebatas pubertas. Dan ini dewasa dalam artian positif. Wa atainahul hukma sobiyya. Lanjutannya wa hananam min ladunna. Nabi Yahya itu orangnya lemah lembut, santun. Hanan, hanin itu lembut. Wa hananam min ladunna wa zakat. Zakat itu suci. Jadi artinya tidak melakukan dosa, itu zakat. Wa kana taqiyya, dan Yahya orang yang senantiasa menjaga diri. Taqiyya itu dari kalimat takwa, artinya menjaga dari perbuatan maksiat. Lanjutannya, wa barram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron, tidak sombong. Asya, tidak melakukan maksiat. Komplit Nabi Yahya. Itu gara-gara doa dzurriatan thayyibah. Sampai ditutup ayatnya di ayat 15, wassalamun. Keselamatan bagi Yahya. Selesai. Kalau sudah selamat, selesai. Itu prosesnya sudah finish gitu. Jadi dzurriatan thayyibah yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria itu gambaran. Jadi kita bisa menggunakan doa ini di mihrab. Kalau kita ada punya anak ini masih bisa. Bisa. Jadi Allah takdirkan anak kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Nah, itu gambaran tentang Nabi Yahya alaihi salam. Jadi doa Nabi Zakaria dikabul. Termasuk doanya istrinya Imran yang bernama Hana juga kan Allah kabul. Itu masih satu paket kisah. Nah, hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, orang tua sudah thayyib, anak sudah thayyib. Tinggal bagaimana supaya jadi thayyib ini bisa tercapai. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, poinnya adalah memahamkan kepada keluarga tentang pentingnya amal soleh dan iman. Supaya sampai pada kalimat thayyib. Jadi iman dan amal soleh. Kita ambil ibrah dari surat An-Nahl ayat 97. Surat ke-16 ayat 97. Bahwa untuk mencapai orang tua yang thayyib dan thayyibat, anak yang juga thayyibah, maka yang harus dilakukan adalah memastikan iman dan amal soleh. Surat apa, Ustaz? An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Silakan dicek kaidah ulama salaf, generasi salaf, pasti mereka kaya dengan iman dan amal soleh. Kaya dengan iman dan amal soleh. Bukan kaya dengan perangkat ABCD-nya. Mungkin bisa jadi secara ekonomi malah salafus soleh orang-orang yang miskin. Secara ekonomi. Tetapi mereka kaya dengan iman dan amal soleh. Jadi mereka punya prioritas iman dan amal soleh yang melebihi yang lain. Nah, hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, di surat An-Nahl ada kalimat begini. Man amila sholihan. Siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mukmin, dan dia beriman. Jadi ini clear, iman dan amal soleh. Maka lanjutan ayatnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah bapak thayyibun, ibu thayyibat, anak thayyibah, amal soleh didasari iman, maka lanjutan ayatnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah berikan kehidupan yang thayyib. Jadi thayyib semua ini, makanya keluarga Bang Thayyib ini. Jadi kalau sudah thayyibah hidupnya, sudah selesai, finish sudah. Apalagi yang mau dicari? Kan sudah thayyibah. Maka nanti kaidah Quran di surat Al-Maidah ayat 100 tidak sama yang khabis dengan yang
Taib. Nah kalau kita sudah bisa sampai pada level taib, saya rasa sudah final. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi value-nya, manhaj dalam arti value-nya adalah memastikan Quran dan Sunnah sebagai referensi. Kita kedepankan makna taib tadi. Yang kedua, dalam kalimat taib ada dua kalimat yang menjadi krusial dalam proses pembentukan keluarga, yakni iman dan juga amal saleh. Maka konsen kita membangun keluarga adalah di dua aspek tadi. Bagaimana menanamkan iman dan memperkaya amal saleh. Sederhana. Memastikan iman, memperkaya amal saleh. Harus dikayakan amal saleh. Maka nanti perangkat iman dan amal saleh seperti apa? Nah itu yang menjadi konten dalam proses pendidikan. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya saya pernah tanya, kita akan dahulukan amal soleh atau iman dulu? Kira-kira yang mana dulu? Iman dulu. Jawabannya? Iman dulu. Iman dulu. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, kenapa tidak langsung amal soleh? Amal soleh tanpa iman percuma. Betul. Dan kalau kita cerna Bapak Ibu Allah melihatkan, orang yang punya iman terlebih dahulu, maka amal soleh sesulit apapun dikerjakan, karena dia sudah punya Iman. dia tidak lagi butuh sense pengawas orang lain, karena dia sudah punya iman. Jadi ketika dia sudah punya iman, amal soleh sesulit apapun itu jalan. Sebaliknya, ketika orang tidak punya iman, amal soleh sekecil apapun susah. Kan masalah puasa itu di Indonesia dengan puasa Ramadan, ada orang tua atau ada laki-laki dewasa gitu, atau ada orang dewasa tidak puasa itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya iman. Selesai. Sholat, kenapa orang masih banyak yang tidak sholat? Bukan masalah tidak mampu. Saya berani inilah ngadu gitu, bahwa jogging dengan sholat itu lebih melelahkan jogging. Sholat dengan main futsal lebih melelahkan main futsal. Tapi kenapa animo orang terhadap main futsal jauh lebih besar ketimbang sholat? Ini masalahnya iman, bukan masalah fisik. Gak ada titiknya masalah fisik. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, maka para ulama memastikan menanamkan iman itu menjadi agenda utama dan pertama. Nah ini yang kemudian, mohon maaf Bapak Ibu Allah muliakan, proses pendidikan kita di Indonesia keluar dari jalur ini. Ini pengalaman saya pribadi. Saya belajar agama padanya teori duluan, bukan iman duluan. Akhirnya ya teori amal kemana? Teorinya bagus, amalnya kemana? Ini sederhana, masya Allah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu Allah muliakan. Saya mondok pesantren itu 6 tahunan ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ada ratusan teman-teman saya lah yang di satu mahat dulu itu ya beraktivitas, interaksi segala macam. Ketika di pondok pesantren aman semua, Pak. Nggak ada pelanggaran yang sifatnya berat. Ya mungkin karena di pesantren. Ngapain juga berlakukan maksiat. 1 tahun keluar dari pesantren cerita rame, Pak. Cerita rame. Kalau kita ketemu tuh ngobrol-ngobrol, itu tahu nggak si Fulan? Kenapa? Begini, masya Allah, terame. Ternyata teori yang sudah disampaikan selama 6 tahun di pondok pesantren nguap. Karena Ustadz tidak menanamkan iman, tapi menjejalkan teori demi teori dalam pikiran si anak. Si anak bukan menikmati itu, si anak malah terbebani dengan itu. Ketika keluar dari pondok pesantren, tidak ada aturan, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngikat, tidak ada ini, tidak ada itu, bebas sudah. Kalau kata orang Sunda bahasa itu, siga kuda keluar di gedogan, nah itu. Kayak kuda keluar dari kandang. Wah, itu habis-habisan dia lari. Kenapa? Karena yang diisi kognitif, bukan iman. Sedangkan pendidikan itu harus mengisi iman dulu, baru kognitif nyusul.
Kita fokus dengan pendidikan kognitif. Ketika anak ujiannya jelek, marah kan itu atau kecewa. Padahal ujian itu kan cuma angka-angka. Tapi kalau sudah bicara menanamkan iman itu proses yang luar biasa. Dan Bapak Ibunya Allah muliakan, berapa lama proses menanamkan iman? Jawabannya seumur hidup. Mau hidup ya? Jangan pernah punya asumsi anak kalau sudah SMP imannya sudah aman. Kayaknya untuk usia anak sekarang kedewasanya mundur Pak itu Iya benar. dibanding orang kita dulu ya. Kedewasanya mundur dari usianya. Iya benar. Kalau zaman dulu kan usia 15 tahun kayak udah 30 tahun. Makanya 15 tahun sudah bisa nikah gitu. Zaman dulu. Kayaknya sekarang 30 rasa-rasanya 15 tahun. Itu problem. Jadi ketika sudah kondisinya mundur kedewasaan, saya agak khawatir kaitan dengan masalah ini. Ini beberapa kasus terjadi. Ada eksperimen sosial itu. Saya dikasih videonya tadi teman di grup WhatsApp itu. Jadi ada beberapa sekolah, termasuk sekolah Islam. Saya tidak sebut namanya karena gak enak itu. Di Jakarta lah. Itu didatangi untuk sosial eksperimen, ditanya tentang rukun Islam. Gak bisa jawab. Bisa jawab. Rukun Islam ada berapa? Jawabannya benar 5, tapi kita disebut iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Bolak-balik. Kan miris. Ini kita belum ngomong masalah menanamkan iman. Teori imannya sudah kacau balau. Itu ada di kita. Jadi menghadapi 10-20 tahun yang akan datang agak problemnya lebih berat dengan pembekalan yang seperti ini ya. Nah hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, tahu dari mana bahwa pembekalan iman, menanamkan iman itu proses seumur hidup? Silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 133. Surat kedua ayat 133. Mohon dibaca terjemahnya. Ini tentang Nabi Yakub dan anak-anak. 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sebelum meninggal ya? Ya. Jadi Nabi Yakub sebelum wafat itu ngumpulin anak-anak. Ini sunnah Yakub. Jadi anak-anaknya kumpul. Kita juga kan suka tuh. Kalau sudah kayaknya agak berat nih kumpul. Tapi ngomongin warisan ya. Kalau Nabi Yakub nggak bahas warisan, Nabi Yakub harus memastikan bahwa anak-anaknya semuanya bertauhid. Makanya Nabi Yakub kan nanya, mata budu namim ba'dina, kalau bapak mati kalian mau nyembah siapa? Itu pertanyaan sederhana. Kenapa dari Nabi sini, Yakub sayang perlu nanya seperti itu? Dil, Karena Nabi Yakub khawatir dari yang sini itu bolong. iman anak-anaknya karena bapaknya. Situ mah susah. Nah, dari situ. Jadi keislaman anak itu disebabkan karena Nah, faktor cuci tangan. bapaknya. Cuci tangan. Kotor. Makanya Yakub harus bisa memastikan bahwa iman anak itu harus karena Tuhannya, bukan karena bapak. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, sama seperti anak kita sholat misalnya. Kalau kita jujur-jujuran, anak kita sholat karena bapaknya atau karena Tuhannya? Iya. Untuk saat ini lah, untuk saat ini masih karena orang tuanya. Tapi harus ada fase di mana anak sholat bukan karena ibu bapaknya lagi. Karena kalau terus-terusan pakai ibu bapaknya terus, maka anak akan punya ketergantungan kepada ibu bapaknya. Iya. Ibu bapaknya nggak ada, bebas sudah. Iya benar-benar. Anak saya usia 8 tahun. Kita di rumah tetap menganjurkan anak untuk sholat. Saya sampai diskusi, nak, kamu tahu nggak kenapa kamu harus sholat? Saya sampaikan, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Saya sebutin nikmat yang sudah Allah berikan kepada anak saya. Mata, kamu lihat nih, ada orang yang tidak bisa punya mata, tangan, semuanya saya sebut. Sehingga sholatlah ekspresi syukur, ekspresi terima kasih, ekspresi bahagia karena sudah mendapatkan nikmat. Itu saya ajarkan. Sehingga sholat adalah ekspresi syukur.
Dia bukan beban, dia ekspresi syukur. Nah ketika anak saya sudah paham begitu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam prakteknya tetap dia sholat karena saya. Saya sudah jelaskan, ini usia 8 tahun, tapi oke lah. Yang penting saya sudah sampaikan, saya sudah tetap ajarkan. Kemarin dia minta ke kampung, ke rumah neneknya. Saya antar ke rumah neneknya, saya tinggal. Dan di rumah neneknya beliau tidak sholat selesai. kata neneknya, ini gimana nih, katanya anaknya nggak sholat. Aduh, ini susah. Kayaknya masih panjang lah. Nah, artinya ada, ini usia 8 tahun, oke lah, saya masih punya ruang-ruang toleran. Tapi suatu saat nanti anak tersebut harus bisa sholat tanpa terikat oleh orang tua. Mau dimanapun dia tinggal, dia tetap komitmen dengan sholatnya. Karena urusan saya bukan urusan dia dengan saya, tapi urusan dia dengan Tuhannya. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, kembali ke Yakub. Yakub harus bisa memastikan bahwa iman anak-anaknya itu bukan karena bapaknya, tapi memang karena Tuhannya sendiri. Makanya Nabi Yakub nanya, tes case itu, mata buduna mimpa di. Kalau bapak mati, kalian mau nyembah siapa? Khawatir ada pemahaman kalau Yakub nggak ada, sudah selesai gitu kewajibannya. Dan itu kan sempat terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang yang murtad karena kata mereka, oh saya beriman kepada Muhammad bukan kepada Abu Bakar. Kan problem itu. Sampai akhirnya harus perang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah kembali kepada Nabi Yakub, kata Nabi Yakub, mata buduna min ba'd. Kalau bapak mati kalian menyembah siapa? Anak-anaknya jawab, nak budu ilahaka. Ya Pak, tentulah kami menyembah Tuhani Bapak. Dalam kurung Allah. Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang Bapak. Di antaranya Ibrahim, Ismail, Ishak. Berarti Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Tuhan yang mana yang dimaksud? Lanjutan ayatnya, ilahau wahidah, Tuhan yang satu. Clear sudah, Nabi Yakub tenang. Oh, berarti benar nih. Bahkan ditutup dengan kalimat wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslim karenanya kepadanya. Nabi Yakub selesai, nggak ada hisab pada yaumil akhir. Jadi ketika Nabi Yakub nanti ditanya, apa keyakinan anak-anak kamu ketika kamu tinggalkan? Yakub dengan bangga menjawab, oh mereka beriman kepadamu ya Allah. Adapun pasca Nabi Yakub meninggal dunia itu lain persoalan. Ya, misalkan ada penyimpangan pasca itu kan di luar tanggung jawab Nabi Yakub karena sudah tidak lagi di hadapan Nabi Yakub. Tapi selama Nabi Yakub masih hidup, memastikan iman keluarga itu penting. Karena itu yang menjadi poin krusial di situ. Kenapa hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, keimanan yang tidak dimiliki oleh anggota keluarga memutuskan nasab. Silakan dibuka di surat surat Hud, surat ke-11 ayat 44, 45, 46. Dibaca dari ayat 44 saja dulu. Ayat 44, 45 dan 46. Dan difirmankan, wahai bumi, betul ya? Iya betul. Telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Zudi, dan dikatakan binasalah orang-orang Zudi. Ini kisah banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Nanti lebih lengkapnya baca dari 42 sampai 46. Tapi ini saya potong dari 44 sampai 46. 45-nya. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. 46-nya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Kata Allah, jangan bodoh Nuh. Kasarnya jangan bodoh Nuh. Apa yang kemudian dihukumi bodoh oleh Allah Azza wa Jalla? Memohon sesuatu di luar kapasitas pemahamannya. Apa yang dimaksud dengan memohon sesuatu di luar kapasitas pemahamannya? Kata Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya meninggal. Kata Nabi Nuh, ya Rob, ini anak saya kan keluarga saya nih. Masa bapaknya Nabi, anaknya nggak selamat? Wong saya udah nyelamatin orang lain, kok masa anak sendiri tidak selamat? Tolong ya Rob, ampuni anak saya, selamatkan anak saya. Jawaban Allah sederhana. Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Nuh, dia bukan keluarga ente. Dia bukan keluarga ente. Innahu amalun ghairun
soleh karena dia melakukan amal dan amalnya tidak soleh. Putus nasab, kalimat innahu laisa min ahlik, putus nasab. Nah itu bahasa Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Nuh. Sampai ditegur, kalimat tegurannya kan, jangan sampai kamu termasuk orang yang bodoh. Karena meminta yang sudah di luar jangkauannya itu bentuk kebodohan. Itu otoritas Allah, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya seorang Yakub harus memastikan anak-anaknya sebelum mati. Mau tidak mau. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Kenapa? Karena pertanggungan jawaban seorang ayah terutama adalah saat pulang kembali ke hadirat Allah, mereka akan ditanya tentang akidah anak-anak. Maka menanamkan iman menjadi prioritas dalam proses pendidikan. Sesulit apapun, sesusah apapun, karena kan gini Pak, sederhananya, anak-anak itu berpikirnya belum bisa abstrak. Sedangkan kita harus mengajarkan tentang keimanan kepada Allah dengan penjelasan yang harus konkret, kan susah. Nah, kamu itu punya Tuhan namanya Allah. Anak nanya, Allah kayak apaan Pak? Allah tinggalnya di mana? Bapaknya Allah siapa? Waduh. Karena mengajarkan yang abstrak kepada anak yang memang belum bisa berpikir abstrak. Tapi itu harus tetap ada mulai edukasi. Gimana Pak caranya? Ada tips ya? Iya benar. Gimana? Iya. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Ada beberapa kaidah dari para ulama, Pak. Yang pertama, ini tahapan para ulama salaf mengajarkan tentang Tuhan, tentang Allah Azza wa Jalla. Itu dimulai dengan kalimat kalau dalam bahasa Quran itu ayat-ayat yang berbicara tentang yaumil akhir. Jadi penjelasan tentang kehidupan akhirat. Yang kedua baru masuk kepada sifat dan nama-nama Allah. Ketika memang ada pertanyaan anak yang out the box, Pak, ya memang itu umumnya anak-anak itu out the box. Itu makanya seorang filosof menyatakan ahli filsafat yang sejati anak-anak. Karena mereka bertanya tanpa tedeng aling-aling, langsung ceplak, dan itu bikin bingung gitu. Sesuatu yang susah diprediksi dan jawabannya bingung gitu. Bisa jadi juga kita nanya juga dulu zaman begitu ya, zaman kita dulu juga nanya gitu. Cuman jawabannya apalah kita. Nah ketika ada pertanyaan yang mendesak untuk dijawab dan itu kita tidak memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban, maka kita tunda jawaban. Itu kaidah para ulama. Nah nanti dulu ya. Untuk jawaban ini ayah akan jawab tapi nanti jawaban. Kita bisa jawab daripada kita ngarang bebas. Dan mengarang bebas tidak dianjurkan oleh generasi salafus saleh. Nggak ada ceritanya pelajaran ngarang bebas. Pokoknya yang penting dapatlah jawabannya dari saya. Kalau memang tidak bisa, tidak terjangkau, dilewat. Tapi kalau masih terjangkau, jawab. Misalkan, ya Allah itu punya bapak? Tidak. Tidak. Allah punya ibu? Tidak. Kok bisa Allah ada tanpa ayah, tanpa ibu? Allah punya kekuasaan, dan kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Sehingga Allah ada tanpa ayah, tanpa ibu. Karena Allah beda dengan kita. Nanti tanya lagi apa? Allah tinggal di mana? Kalau bisa jawab silakan jawab, kalau tidak ya jangan dijawab. Nanti jawabannya nanti saja. Kenapa? Karena menjawab dengan jawaban tidak tahu itu bukan aib. Jadi orang tua bukanlah perpustakaan yang semua pelajaran, semua pertanyaan bisa dijawab. Kalau jadi perpustakaan repot. Setiap pertanyaan harus dijawab. Jadi ketika ada anak saya nanya, ya memangnya Allah itu tinggalnya di langit. Terus kalau di langit ada Allah, di bumi ada siapa? Seolah-olah Allah tidak bisa menyentuh bumi itu karena tinggalnya di langit. Saya jawab, Allah itu yang punya langit dan bumi. Ya kalau mau tinggal di langit, yang penting kan buminya punya Allah. Oh iya. Mau tinggal di mana saja, yang penting kan punya Allah gitu. Walaupun mungkin ohnya itu paham atau tidak paham, saya nggak paham juga. Kata anak, Tapi ya dialog-dialog ini pada akhirnya Allah muliakan menghantarkan kita bahwa pentingnya mengajarkan Allah Azza wa Jalla. Uniknya di zaman Nabi SAW, orang-orang dulu walaupun mereka masih dalam keadaan jahiliyah, mereka sudah mengenal Allah.
Jadi orang-orang dulu kayak Abu Jahal, Abu Lahab, mereka sudah kenal Allah. Artinya mereka sudah terbiasa mengucapkan kalimat Allah. Problem mereka adalah bukan tidak percaya adanya Allah. Problem dan kesalahan mereka adalah membuat tandingan bagi Allah. Mereka yakin Allah itu ada, ya dong, mereka suka bilang demi Allah. Tapi di selain Allah ada yang lain, nah itu yang menjadi problem mereka. Dalam konteks kita ya namanya disebutnya dengan musyrik kan begitu, karena menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak untuk disandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah mengenal Allah, jadi enak saja ketika Nabi mengajarkan Allah itu ada, oh mereka welcome, oh iya memang Allah ada. Jelas kok menciptakan langit dan bumi, karena untuk menciptakan langit dan bumi perlu ada kekuatan yang maha dahsyat. Nggak mungkin manusia yang punya kekuatan itu. Maka kata seorang ulama ini, syarat jadi Tuhan itu dua. Syarat jadi Tuhan. Satu, tidak memiliki keterbatasan. Yang kedua, tidak memiliki kepentingan. Nah, itu syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan. Satu, tidak memiliki keterbatasan. Ya, kalau Tuhan punya keterbatasan, ya bukan Tuhan namanya. Yang kedua, Tuhan tidak boleh punya kepentingan. Punya aturan, punya syariat untuk menguntungkan satu kelompok kan nggak bisa. Maka Tuhan atau Allah Azza wa Jalla tidak boleh punya kepentingan dan tidak boleh punya keterbatasan. Allah maha tidak terbatas dan Allah maha tidak memiliki kepentingan. Maka ya aturan apapun ya demi kepentingan, bukan untuk kepentingan Allah pada akhirnya. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, itu poin yang pertama tentang menanamkan iman. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, baru pembiasaan ibadah. Saya mengambil istilah bukan pengajaran ibadah, tapi pembiasaan ibadah. Karena kalau hanya sebatas pengajaran, belum tentu terbiasa. Jadi setelah menanamkan iman sudah, nah kamu Allah, kamu hambanya Allah, Allah akan memberikan respon positif terhadap perbuatan yang baik, respon negatif terhadap perbuatan yang buruk. Terus itu diulang-ulang dalam beberapa kesempatan, dibangun rasa bahwa tidak ada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin ada kehidupan, terus dibangun sampai kita membiasakan mereka melakukan amal-amal soleh, baik sholatnya, puasanya. Dan saya sarankan demi Allah muliakan, ketika anak sampai pada batas limit kemampuannya, maka tidak usah dipaksa.